Cek cek cek. Kayak tok Kang. Kelas, kelas sastra, ayo ya Allah. Halo guys, kembali lagi di channel Pesantren Kreatif Baitul Kilma, channel paling family friendly di dunia. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal ngaji. Kok ngaji ya Mas? Kita bakal ngaji? Iya, ngaji sastra. Jadi kita bakal ngaji sastra dan jurnalis yang diisi langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilma, Kiai Haji Ago Irawa. Jadi langsung kita ke pendopo karena tempatnya dekat dari kamar bawah. Jadi kita langsung aja. Oke, jadi di sini udah ada beberapa teman-teman yang sangat rajin, paling friendly. Anas Asmalo. Jadi apa di sini kan? Jadi santri. Jadi karena Pak Yai belum datang dan belum rawuh, teman-teman sedang menggabut. Jadi kita bikin time lapse aja guys. Bila tak berharap dan ku harap menjadi harapanmu, ku bisa gila. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah min akhwal ila ahsanil hal wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muhammad shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala nun wal qalam wa ma yasturun. Damul Fatihah. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Teman-teman, alhamdulillah ini semarak ya, agak banyak. Jadi kita akan sharing-sharing, lupakan kameranya ya. Anggap nggak ada, ini malah kita mau sharing-sharing nanti nggak enak ini. Kita melanjutkan dulu kelas novel ya yang sempat terhenti, dan kita ketambahan juga energi baru, ada wajah-wajah baru, Mas Akmal, Mas Mbah Zikrun ya, Mas Vicky ya. Nanti kita akan banyak sharing-sharing dulu. Banyak sharing artinya teman-teman juga harus sama-sama kita berkontribusi ya untuk mencari permasalahan, dan kita akan pecahkan bersama-sama sehingga teman-teman semangat lagi. Sebelum ke teknis itu seperti yang pernah saya sampaikan ya, teknis itu urusan paling mudah sebenarnya ya. Teknis itu urusan paling mudah. Nah, yang sulit adalah konsistensi. Kita menjaga ritme untuk konsisten, punya waktu menulis, ya, menyisakan waktu untuk coret-coret itu yang sulit. Ya. Nah, makanya saya selalu mengingatkan dari awal, setiap diri kita harus menemukan motivasi. Ya. Kalau kita nggak punya motivasi itu kita kehabisan bensin nanti. Ya. Rahasia-rahasia sampai tua menulis. Nah, saya juga sedang belajar di sini karena saya juga sudah mengalami surut produktivitas menulis ini, karena memang
kita tidak punya waktu cukup untuk meluangkan kita berkarya. Kenapa Pak Tohari sampai di usia senja masih terus menulis ya? Karena bisa menjaga konsistensi, ritmenya itu dijaga. Sapardi juga begitu ya, Jawi Imron juga begitu. Tapi banyak yang juga penulis-penulis sudah kehilangan banyak sekali ya. Nah, nggak usah saya sebutkan nama. Dulunya aktif, sekarang sudah keliling bawa kamera. Udah nggak pernah nulis lagi ya kan. Dulunya aktif menulis, bahkan mendapatkan penghargaan Kompas, sekarang udah jualan kopi ya, gitu. Nah, banyak, karena menurut saya ya itu, karena zaman ini semakin berat sebenarnya kita untuk menulis ya. Nah, apalagi menerjemahkan kan. Saya selalu ulang-ulang teman-teman dulu itu ya karena punya target dan memang terdesak ekonomi ya. Sementara sekarang ini menulis itu untuk diharapkan sepenuhnya ke ekonomi itu memang sudah berubah ya, dalam arti yang instan ya. Dulu nulis di Kompas itu esai saja itu bisa 1,5 juta, kalau Bentara itu bisa sampai 2 juta ya, Teroka 1,5, Cerpen 1,5. Saya nggak tahu sekarang ya, apakah masih ada honornya. Nah, itu juga problem ya. Nah, jika ada berapa pasti turun. KR saya tanya ya, itu kalau dulu betul atau 750, sekarang itu berapa ya kan, berapa sama sana di KR misalnya sekarang 75 tuh 75. Padahal uang dulu sama uang sekarang itu lebih mahal uang dulu ya. Dan dulu kalau di KR itu mohon maaf ada kodenya SR, NR kayak gitu ya. Kalau yang sudah dianggap oleh redaktur itu sudah pernah punya jam terbang tinggi, artinya tulisannya sudah sering dimuat di media nasional, itu ada honornya khusus ya kan. Nah, itu minimal 750. Nah, sekarang ini memang turun ya. Jawa Pos itu ya, buku putih, resensi buku, kemudian esai, cerpen itu di atas 1. Nah, tapi di luar itu ada website baru yang persaingannya tidak berat insya Allah, tapi juga ada honornya, itu juga angin segar untuk teman-teman ya. Pada akhirnya ya, dulu kumpul misalnya dulu ya, saya mudah-mudahan bisa buat juga ibroh ya, masih ada Mas Imam itu sebagai saksi hidup ya. Kumpul gini misalnya 10 orang setiap minggu ngumpulin cerpen, dan kalau mau kita gunakan lagi ya seperti dulu, setiap orang yang punya karya, entah itu 1 minggu itu punya cerpen, punya esai, punya opini, ya, punya kolom, punya puisi, itu di list. Ini puisi sudah ke berapa media, nongol belum? Nah, ini cerpen sudah ke berapa media, nongol belum? Ya, ini esai sudah ke berapa media? Karena memang awal-awal masih nggak pede, ya, masih nggak pede. Kalau bisa langsung dimuat dengan di 1 media, kadang sampai ngirimkan 3 tempat ya. Nah, kalau pas untung bisa dimuat 2 tempat, tapi terus kena blacklist. Gitu. Ya, persoalan awal-awal muda, masih masa awal begitu. Nah, tanyain Mas Mukhib yang masih ada di sini ya, yang sering ke sini ya Mas Imam, Mas Mukhib ya, yang lain sudah Mas Irfan sesekali. Jadi di list ya. Nah, di list. Jadi setiap minggu punya cerpen, punya esai, punya puisi ya, punya kolom itu. Dan itu harus punya karena memang untuk makan. Kalau gagal semua gimana kan gitu. Nah, baru setelah 2 minggu kok nggak ada yang dimuat, maka kita koreksi bersama-sama. Ini kira-kira kelemahannya di mana? Di teknis, emailnya kembali ya, atau di selera redaktur, atau di teknis tulisan kita. Karena memang kita berebut untuk cari makan. Nah, jadi suasana itu nggak mungkin bisa kembali saat ini, karena memang sekarang honornya media itu sangat kecil. Jadi yang saya inginkan adalah teman-teman punya waktu ekstra yang lebih, ya, punya semangat yang lebih dari dulu. Kalau dulu kan ikhlas itu nomor sekian, yang penting itu dimuat, ya, dapat duit, jujur aja ya. Nah, nanti mau jadi sodako ilmu, mau pencerahan, kita juga belum tercerahkan, itu nomor sekian. Yang penting adalah punya semangat, punya hasil setiap minggu
Ya, jadi itu yang jangka pendek, cerpen, puisi, kolom, esai. Jangka menengah, ya, jangka pendek lagi itu buku-buku instan, buku yang kita sendiri malu untuk pakai namanya, ya, yang sebulan itu bisa sampai 15 sampai 10, mungkin Mas Amrul masih tahu lah itu ya, buku-buku instan itu, cara memasak yang lezat, cara bermain lipstik 100 memanai bibir. Cara pokoknya macam-macam buku-buku how to itu hanya, tapi di situ nggak ada kepuasan, malah ada malu, ya. Malah menang-menang, story menang isin. Nah, jadi dulu masih ada isin ya. Nah, nanti terserah penerbit mau kasih nama siapapun terserah. Nah, dulu yang menerima tampungan itu adalah Solusi Grup ya, sama Diva, ya. Tampungan-tampungan karya-karya instan itu ya. Jadi dan itu sangat membantu sekali ya untuk keuangan. Artinya karya-karya media itu sebagai karya yang idealis termasuk. Tapi jangka pendek. Nah, jangka pendek lagi ya buku-buku instan ini. Tapi jarang yang mau juga kalau nggak terpaksa. Ya. Buat buku sulap, buat buku hipnotis, buat buku rahasia atau keajaiban sedekah, keajaiban sholat duha kayak itu. Padahal orang yang nulis nggak pernah sholat duha. Dan itu jangka pendek, ya. Nah, jangka termasuk saya bilang jangka idealis dan jangka panjang adalah punya buku yang memang itu ya kalau bahasa kasar yang sangat tidak agamis adalah saya udah nggak punya duit, saya sudah nggak punya modal wajah gitu. Saya udah nggak punya duit, saya nggak punya modal wajah, tidak punya daya tarik masa depan. Intinya ada saya tidak punya pesona. Maka tidak ada cara lain, saya harus punya pesona. Jadi bangga-banggaan nih buku. Itu dalam bahasa sarkas kita itu ya. Nah, orang di sini dibangga-banggakan belas. Pinter ya ora, ganteng ya ora, wajar berjaji, duit gak duwe. Masa urip kok gak duwe pesona belas. Dulu nah, jadi pesonanya itu di buku tuh iso gitar kan, kayak iso gitar iso nggih buku, nek gak iso nggih buku iso gitar. Iso belajar kabeh, mbok iso mbok ora belajar kabeh.